Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke. Pagi yang cerah ini bapak akan mengajar di kelas 3 dan kelas 4 karena gurunya untuk yang kelas 3 sedang ada tugas di luar kota. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk memimpin doa dulu. Doa selesai. Nah, hari ini Bapak akan mengabsen dulu siapa saja anak Bapak yang tidak hadir. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, Bapak harap semuanya kita yang ada di sini menjaga kebersihan lingkungan kelas kita. Nah, sekarang Bapak akan pergi ke kelas 3. Untuk materi pembelajaran kita di kelas 3 ini adalah pembelajaran IPA tentang benda padat, cair, dan gas. Untuk kelas 4, fokus pembelajaran kita adalah IPS mengenai kerja sama. Sekarang Bapak fokus ke kelas 3 dulu tentang benda padat, cair, dan gas. Benda di sekeliling kita banyak macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup, ada yang buatan manusia. Fungsinya pun berbagai macam. Nah, berdasarkan bentuk dan sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, yang ketiga adalah gas. Nah, sebagian besar kita sudah tahu bahwa air adalah benda cair, kemudian adalah buku contohnya adalah sebuah benda padat, ya bagus. Nah, Bapak punya gambar, nanti Bapak coba mempunyai gambar. Di sini ada gambarnya. Ada gambar padat, gambar cair, dan gas. Kita ke benda padat dulu. Benda padat contohnya di sekeliling kita saja. Yang sekarang ini di sekolah adalah peralatan tulis kita ini yang kita pakai dalam menulis. Itu adalah contoh benda padat yang kita pakai sehari-hari. Benda padat adalah jenis partikel-partikelnya yang tersusun sangat rapat. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah benda cair. Benda cair di sini adalah air. Pernahkah dari anak-anak Bapak di sini semuanya yang minum susu atau teh? Nah, itu semua adalah terbuat dari benda cair. Berikut adalah ciri-ciri benda cair. Salah satu ciri utama benda cair adalah bentuknya yang tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Meskipun tidak terlihat, benda gas ini ada di sekeliling kita. Oksigen yang kita hirup untuk bernapas adalah salah satu contoh benda gas. Nah, untuk benda gas ini dia juga mempunyai masa. Contoh yang ada di rumah kita adalah gas LPG. Gas LPG kalau dia penuh, dia akan terasa berat, dan kalau dia sudah habis, dia akan terasa ringan. Nah, untuk kelas 3 sekarang Bapak akan membagi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok tersebut carilah benda di sekitar kita yang berupa gas padat, berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Silakan kerjakan untuk kelas 3, jangan meribut. Sekarang Bapak akan beralih ke kelas 4. Nah, untuk materi kita di kelas 4 ini adalah kerjasama. Kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah bisa kita temukan pada gambar berikut. Coba perhatikan gambar berikut yang akan Bapak tampilkan. Kerjasama di lingkungan sekolah. Coba perhatikan. Kerjasama di lingkungan sekolah ini adalah ada beberapa anak yang sedang, nah bagus, sedang membersihkan halaman sekolah atau depan sekolahnya. Ada beberapa anak yang menyapu kelas, kemudian ada yang membersihkan bunga, kemudian ada yang menyapu dan membuang sampah ke tempat sampahnya. Kerjasama ini, kerja berat itu bisa menjadi ringan. Contoh, misalnya pekerjaan ini bisa, kalau kita sendiri mengerjakannya, bisa siap dalam waktu 1 jam. Karena kita kerjasama mengerjakannya atau dalam berkelompok, bisa siapnya dalam 15 menit. Itu adalah manfaatnya dalam kerja sama. Di bukunya, ada di bukunya dalam berkelompok. Tuliskan beberapa contoh kerjasama yang ada di dalam kelas. Tulisnya berkelompok ya. Nanti kumpulkan sama Bapak. Untuk kesimpulan pembelajaran kelas 3 benda padat, gas, dan cair adalah, kalau benda padat dia sering kita jumpai di sekitar kita, bentuknya tidak bisa berubah-ubah. Kemudian benda cair itu dia mengalir ke tempat yang dari yang tinggi ke rendah. Untuk gas ini dia adalah terdiri dari partikel-partikel kecil. Dia juga mempunyai berat dan massa. Itulah untuk kesimpulan kita. Nah, untuk kesimpulannya kelas 4 adalah dia sama di sekolah itu sangat penting. Dia bisa meringankan yang pekerjaan berat itu menjadi ringan. Selalulah bekerja sama dalam lingkungan sekolahnya. Jaga persatuan dan kesatuan. Nah, tadi Bapak semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Ke depan Bapak akan periksa dulu bagaimana tugas kelompoknya.
Bapak sudahi sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.